Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada. PSI harus lolos ke Senayan. Kita buat gaduh Senayan. Agar uang rakyat tidak terus digerogoti perampok memakai kedok wakil rakyat. Dalam sebuah video di akun Twitter PSI @PSI_ID pada 21 September 2021 lalu, Ketua Umum PSI Giring Ganesa menjelaskan, seorang pemimpin adalah panglima yang mengambil tanggung jawab dan menyampaikan kepada publik secara transparan situasi dan pilihan-pilihan yang dia ambil dalam merespon situasi. Dikutip dari Detik News, Giring dengan keras mengatakan, Gubernur Anies Baswedan bukanlah sebuah contoh orang yang bisa mengatasi krisis. Indikator utama dalam menilai kegagalan Gubernur Anies Baswedan adalah melihat bagaimana cara Gubernur DKI Jakarta membelanjakan uang rakyat selama pandemi. Giring kemudian menuding APBD Jakarta yang begitu besar dibelanjakan Anies untuk kepentingan sebagai calon presiden 2024. Anies dinilai mengabaikan desakan masyarakat untuk membatalkan rencana balapan mobil Formula E. Di tengah penderitaan masyarakat, Anies disebut Giring menyerah dan tidak bisa mengatasi situasi. Anies disebut Giring mengaku tidak ada dana untuk mengatasi COVID-19 dan meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan COVID-19 Jakarta. Kata Giring, Anies pembohong. Menurut Giring, pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus diingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan, katanya. Di hari ulang tahun ke-7 PSI pada 22 Desember 2021 kemarin, Giring kembali menyindir si pembohong. Isi pesan Giring sama. Dia tak ingin Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Yang berbeda, kali ini Giring tidak menyebut nama siapa pembohong tersebut. Dalam sambutannya, Giring menyinggung sosok yang tidak layak menggantikan Presiden Jokowi. Bagi Giring, kemajuan akan terancam jika kelak yang menggantikan Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada. Mantan vokalis itu menyebut Indonesia akan menjadi suram jika dipimpin oleh seorang pembohong. Dia memberikan clue orang yang dimaksud itu, yakni seseorang yang digantikan dalam kabinet Jokowi. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Namun, bila kelak skenario terburuk terjadi dan kandidat punya rekam jejak politisasi agama itu yang justru menang Pilpres, Giring menegaskan PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah dibuktikan oleh PSI saat ini di Jakarta. Giring memastikan partainya akan bekerja secara maksimal untuk meloloskan parlemen di Pilpres mendatang. Dia meyakini
akan melanjutkan program-program Jokowi. Saya, Haji Giring Ganesa Djumario, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, bersama seluruh pengurus, kader, dan anggota legislatif PSI, siap bekerja keras meloloskan PSI ke Parlemen Pusat. PSI akan berlipat ganda. Kita antarkan kader-kader terbaik kita duduk di kursi-kursi legislatif dan eksekutif. Saya pastikan PSI akan terus hadir kerja untuk rakyat. Dan kita melanjutkan apa yang dibangun Bapak Jokowi. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali mengatakan, kondisi internal PSI yang kini makin kuat. PSI banyak mendapatkan tambahan energi yang baru dari anak-anak muda yang bergabung dengan PSI setelah melihat kinerja partai ini setelah 7 tahun terakhir. Pada hari ulang tahunnya yang ke-7, PSI mengusung cita-cita tinggi, yakni lolos ke DPR. Grace menekankan PSI akan terus mengawal kebijakan Presiden Jokowi, menjaga uang rakyat dan merawat Indonesia. Dia mengajak seluruh kader PSI bekerja lebih keras lagi. Setelah itu, baru kemudian Grace menyatakan target PSI lolos ke DPR. Jika lolos, Grace memastikan anggota DPR fraksi PSI bakal menjaga anggaran. PSI harus lolos ke Senayan. Kita buat gaduh Senayan. Agar uang rakyat tidak terus digerogoti perampok memakai kedok wakil rakyat. Ketika Ketua Umum PSI Giring Ganesa sedang memberikan sambutan dan menyinggung Anies Baswedan, tampak Jokowi hanya tertawa. Namun kemudian Presiden Jokowi dalam pidatonya melontarkan pujian untuk dua penggawa PSI, yakni Grace Natali dan Giring Ganesa. Jokowi memuji gaya Giring dan Grace dalam menyampaikan sambutannya. Dia menilai PSI memiliki faktor pembeda yang akan memikat pemilih muda. PSI memiliki diferensiasi, memiliki branding anak-anak muda. Jokowi yakin bahwa partai berlambang tangan menggenggam mawar putih itu akan menjadi besar jika platform dan aplikasinya bisa masuk ke bawah, maka lompatnya akan sangat cepat sekali. Kita hanya bisa berharap bahwa optimisme itu sangat penting dalam memperjuangkan nasib bangsa ini ke depan. Anak muda sebagai pemegang tongkat estafet harus benar-benar menjadi pelopor perubahan. Dan jangan sampai semangat itu akan berakhir pada wacana, sehingga menghilangkan kepercayaan masyarakat Indonesia. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.